Halo semuanya, saya Al Syahab Ramdhani Arbah dari PMM 4 Inbound Unifa, kelompok La Madu Keleng. Kegiatan kali ini adalah kebinekaan yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2024. Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia bagian timur, tentu saja menjadi pusat dari berbagai kegiatan baik berupa ekonomi, sosial maupun budaya. Hal tersebut semakin mengakibatkan meningkatnya para perantau dari daerah lain yang menetap di Makassar. Salah satunya adalah penganut Hindu yang kebanyakan berasal dari Bali. Untuk memfasilitasi penganut Hindu di Makassar pada yang semakin meningkat, pada 1968 didirikanlah Pura Girinata, yang merupakan pura pertama dan terbesar di kota Makassar sebagai tempat peribadatan umat Hindu. Pura Girinata ini tidak hanya sebagai tempat sembahyang tetapi juga tempat pendidikan anak-anak mulai dari TK sampai SMA dan merupakan pusat pendidikan agama Hindu yang bagi kerama yang tergabung dalam 10 tempek di kota Makassar. Dari 10 tempek masing-masing terdiri dari 50 kakak. Mereka bekerja sebagai anggota TNI, Polri atau karyawan swasta dengan jumlah kakak lebih dari 450. Pura Girinata yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 162 Taman Rea, Kota Makassar. Lokasinya yang berada di Jalan Poros membuatnya mudah ditemukan. Pada jarak 9 km dari Bandara Sultan Hasanuddin dan 10 km dari pusat kota Makassar. Uniknya, tiap purnama tiba persembahyangan digelar secara khidmat di pelataran Pura Girinata ini. Nah, ada peraturan yang wajib ditaati oleh semua pengunjung tanpa terkecuali, yaitu tidak sedang datang bulan bagi wanita dan tidak memiliki keluarga yang meninggal dalam beberapa hari sebelum berkunjung ke pura, tidak menodai pura, memakai pakaian yang sopan, menjaga tutur kata, serta melepas alas kaki dan memakai selendang. Lokasi berikutnya yang kami kunjungi yaitu Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB Jemaat Immanuel Makassar. Terletak di Jalan Balai Kota nomor 1 Makassar atau berada di samping timur Gedung Balai Kota Makassar yang merupakan gereja tertua di Sulawesi Selatan. Dahulu di bagian depan bangunan ini terdapat tanah kosong hingga bagian timur benteng Rotterdam. Tanah kosong ini dijadikan taman dan diberi nama Kerkplein sehubungan dengan adanya gereja Immanuel. Pada tahun 1939, tepat di depan gereja tersebut dibangun kantor gubernur yang sekarang menjadi kantor wali kota Makassar. Dalam melestarikan dan menjaga bangunan-bangunan bersejarah di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan GPIB Immanuel Makassar sebagai salah satu cagar budaya di Makassar pada tahun 2010 lalu. Meskipun telah berstatus sebagai cagar budaya, kegiatan peribadatan di gereja masih aktif hingga saat sekarang ini. Aktivitas peribadatan di gereja ini sendiri diadakan 4 kali dalam ibadah rutin hari Minggu, yakni pukul 6.30 WITA, 9.00 WITA, 16.30 WITA, dan pukul 19.00 WITA. Lokasi ketiga yang kami kunjungi kali ini adalah Klenteng Syangma atau Vihara Istana Naga Sakti, merupakan salah satu kelenteng yang tertua di kota Makassar. Fungsi Klenteng Syangma sebagai rumah ibadah bagi masyarakat yang beragama Konghucu dan beragama Buddha di kawasan Pecinaan, Makassar. Bangunan pada Klenteng Syangma menerapkan arsitektur Tionghoa. Klenteng Syangma ini dikelola oleh Yayasan Vihara Naga Sakti. Klenteng Syangma merupakan sebuah bangunan dengan arsitektur Tiongkok. Karena itu di dalam Klenteng Syangma penuh dengan hiasan berupa molding dan patung-patung naga yang dikombinasikan dengan unsur hiasan pada susunan balok-balok kolom konsol yang bertumpuk pada melebar hingga menghasilkan perpaduan yang begitu harmonis. Kondisi fisik bangunan sangat terawat dengan pengelolaan langsung oleh Yayasan Vihara Naga Sakti. Lokasi terakhir yang kami kunjungi yaitu Masjid Muhammad Cengho Makassar. Nama Masjid Muhammad Cengho sendiri diambil seperti Masjid Muhammad Cengho pada umumnya, yakni untuk menghormati Laksamana Cengho yang merupakan panglima dari negeri Cina yang berdakwah di tanah Makassar. Masjid Muhammad Cengho Makassar digunakan sebagai tempat peribadatan umat muslim. Desain arsitektur Masjid Muhammad Cengho Makassar seperti masjid pada umumnya. Namun yang berbeda adalah dari desain arsitektur yang merupakan perpaduan antara desain Timur Tengah, Cina, dan Bugis Makassar sendiri. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.